Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini masih di Pondok Ungu Permai di sektor 5. Ya. Blok F3 nomor 25. Udah hafal kita nih. Masih bersama dengan Pak Ustadz Supardi atau kami memanggilnya dengan Ustadz Raja Wali. Pada kesempatan sebelumnya dan juga video sebelumnya itu kita bahas terkait keuangan ya. Karena ada ketidakadilan secara ekonomi. Ya. Kalau dunia selalu menggunakan rate seperti ini. Betul. Karena semakin jauh uang itu mengalir maka bunganya akan semakin tinggi. Betul. Logika sederhananya begitu. Ya. Kalau kita pinjam ke The Fed dapat 2%. Ya. Tapi kalau ke bank konvensional bisa 10%. Jadi ada ketidakadilan seperti itu, maka tim Raja Wali mengeluarkan opini terkait dengan BMT. Ya. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil atau Baitul Mal saat ini yang ada itu Baitul Mal wa Tamwil. Iya, Baitul Mal wa Tamwil itu masih apa namanya? Perpanjangan. Masih perpanjangan atau masih dalam satu lingkaran lah sistem kapitalnya dengan perbankan yang ada. Iya. Sehingga yang berjalan di Baitul Mal tetap menggunakan rate untuk peminjaman. Baitul Mal wa Tamwil menggunakan rate. Iya. Ya, kita hari ini akan membahas Baitul Malnya saja. Ya. Kalau video sebelumnya membahas Baitul Mal wa Tamwil. Ya. Sekarang Baitul Mal saja. Ya. Silakan Pak Ustadz. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Semoga keberkahan, keselamatan, kesehatan buat kita semua. Saudaraku, bahwa tadi yang telah kita bahas itu adalah Baitul Mal wa Tamwil itu masih menggunakan pinjaman dengan rate karena memang asal kapitalnya dari bank konvensional, baik yang syariah maupun yang konvensional murni. Kemudian bagaimana sekarang kita Baitul Mal? Kalau istilahnya Baitul Mal murni kan. Baitul Mal murni itu cara bikinnya sama, yaitu kita notaris membuat Baitul Mal. Ya, sesuai prosedur lah. Prosedur itu sudah sangat mudah di notaris. Kemudian yang kedua sisi kapital. Nah, sisi kapital ini Baitul Mal ini harus diputus dari kepemilikan. Maksudnya nggak? Makanya silakan. Diputus dari kepemilikan. Pertama, sumbernya itu dari zakat. Sumber utamanya zakat. Yang kedua hibah. Yang ketiga wadiah. Titipan. Nah, kalau sumber kapitalnya dari yang free, zakat itu kan bebas ya, nggak ada tekanan, nggak ada rate, nggak ada semua, baru bisa diatur. Nah, kemudian yang kedua hibah itu penyerahan dari orang kaya tadi yang nolnya nggak berseri duitnya. Nah, itu menghibahkan kepada Baitul Mal itu. Nah, yang ketiga wadiah itu titip. Jadi titip uang ini tidak ada ikatan. Tapi kalau mau ngambil kapan aja siap. Nah, tidak ada ikatan dalam bentuk apakah itu kerjasama atau apa enggak. Karena kalau kirot aja bagi hasil itu sudah ada titip, ada apa istilahnya ketentuan. Ada ketentuan, ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Tapi kalau wadiah enggak. Jadi memutus rantai kepemilikan ya dari sumber 3 itu dulu. Nah, artinya dari zakat, dari hadiah, hibah, wakaf, itu kan. Kemudian dari wadiah, titipan itu. Nah, dari capital yang free, bebas dari kepentingan, ini baru kita bisa bikin yang disebut dengan share. Nah, saudaraku, yang untuk menghindarkan riba, bunga dengan bunga berbunga, bahasa lain riba lah itu. Sebenarnya nggak sampai ke angka riba belum ya. Tapi anggap aja begitu ya. Yang memberatkan kalau kita menggunakan penggunaan share ini harus berdasarkan capital yang memang free. Seperti yang tadi. Seperti itu. Jadi kalau sumbernya dari free, dari bebas, maka ini termasuk dana yang paling murah. Nah, dana yang ada ikatan itu termasuk dana mahal.
Karena ikatannya itu sehingga membebankan. Tapi kalau dana yang kita sebutkan zakat, hadiah, hibah, kemudian wadiah, ini dananya murah. Murah apa? Kita bentuk apa saja jadi. Maka kemudian baru kita bisa menggunakan share. Nah, kemudian kemarin kita sudah sedikit ya kita bahas share-nya bagaimana. Jadi ketika saudara kita menggunakan uang dari Baitul Mal, maka Anda, Mas Eka, ini ada uang 1 juta. Berapa sih 1 bulannya? Pendapatannya setelah dipotong operasional cost? Oh, saya 100.000. Nah, sekarang 60-40. 60% untuk Sohibul Mal, 40%-nya untuk pelaksana. Jadi bukan pinjaman, Bas. Bukan pinjaman, tapi dana modal. Modal digulirkan. Nah, dana bergulir. Nah, tapi gini Mas, ada perbedaan begini. Berarti maksudnya kalau selama ini seorang pengusaha atau pedagang lah lebih mudahnya meminjam uang ke bank, katakanlah 1 juta. Betul. Maka dalam sebulan dia mengembalikan 100.000 lah, katakanlah 100.000 selama 12 bulan, berarti 120 jatuhnya. 120 ya. 120 berarti ada rate 200.000. Betul. Dalam setahun. Itu mudah hitungannya begitu. Nah, itu dengan perbankan kita minjam. Nah, kalau dengan Baitul Mal yang Pak Ustadz maksud, itu berarti ada seorang pengusaha atau seorang pedagang dikasih modal 1 juta. Keuntungan per bulan bagi hasil. Modalnya utuh diputarkan ulang. Ini yang disebut dengan modal bergulir. Jadi modal yang pamannya katakanlah 1 juta itu utuh, tetap diutuh. Keuntungan Anda berapa dalam sebulan setelah potong operasional. Ya. Setelah itu baru 60 untuk Sohibul Mal. Betul. 40 untuk yang keuntungan dari pelaksana. Jadi maksud dana utuh gimana Mas? Maksudnya dana utuh itu tetap estimasinya dana 1 juta itu nggak ada yang ditarik. Kalau bank konvensional ditarik ke 100.000 setiap bulan. Sehingga di ujungnya di 8 bulan itu sudah tinggal 200, tapi bebannya kan masih tetap sama. Pengembalian 100 per bulan. Jadi capital yang ditarik itu menjadi lemah dalam kompetisi. Nah, sementara Baitul Mal murni ini capitalnya utuh, kompetisinya sehat, dibagi sesuai dengan pendapatan. Jadi maksudnya gini ya, kita minjam 1 juta nih. Bulan pertama utuh 1 juta. Betul. Bulan kedua tetap 1 juta. Kalau hasilnya ada. Kalau bank konvensional bulan pertama ditarik 100, bulan kedua 100 lagi, ditambah rate ya. Berarti kan tinggal 800. Berarti bulan pertama masih belum lah, nanti pas bulan pertama itu berarti tinggal dana pokoknya tinggal 900. Tapi kompetisinya tetap sama. Tetap harus bayar 1 juta, 100 tetap 200. 100.000. Bulan kedua tinggal 800, tetap harus bayar 100.000 dan seterusnya. Di akhir tahun dia lunas. Tapi masalahnya modalnya habis. Bagaimana modal Anda habis tapi sudah kompetisi dengan yang sama? Nah, iya. Sedangkan kalau Baitul Mal modalnya tetap keuntungan berapa gitu. Keuntungan berapa dibagi, berarti ini resikonya 0 bagi pengusaha. Baik pengusaha maupun bagi Sohibul Mal. Nah, Sohibul Mal menitipkan uangnya masih utuh, sementara pelaksananya dia uangnya diputar dengan kekuatan yang sama. Nah, ada bahasa gini, Bos. Saya kemarin ngobrol ya sebentar lah di pasar gitu terkait konsep tentang ini. Bahasnya begini, ada rasa berhutang. Jadi ketika bulan ke-12 setahun penuh, kalau meminjam ke bank itu 0, nggak ada beban. Jadi itu, nah ketika kita minjem dimodalin oleh Baitul Mal, setahun pertama tahun kedua itu masih ada kesan hutang. Nah, jadi maksud saya gini, mindset itu cuma mindsetnya aja. Jadi mungkin mindsetnya punya hutang, tapi pelaksanaan lebih enak. Daripada Anda nggak punya hutang tapi kompetisi dengan sama tapi barang nggak ada, itu lebih sengsara sebenarnya. Jadi sekarang ini karena mindset itu sudah lama bertahun-tahun, seakan-akan kalau punya hutang itu beban. Justru
punya hutang ini tanggung jawab Anda gitu. Iya. Nah, ibaratnya sederhananya gini. Sama dengan saya memberikan seekor kambing. Iya. Kalau murni Baitul Mal murni, kambing utuh, babonya, anaknya yang dibagi. Yang di-share kan? Utuh kan kambingnya? Iya. Babonnya utuh. Nah, kalau bank konvensional itu babonnya dipotong, kaki depan, anaknya dibagi, dan anaknya wajib utuh dengan anak yang sudah ditentukan. Bagaimana Anda bisa jalan? Iya. Berarti ini masalah mindset, bahwasannya sebenarnya itu mindset itu memang karena sudah lama dan belum pernah ada Baitul Mal murni ini, belum ada. Belum pernah ada. Dan kalau pelaksanaan paling nikmat Baitul Mal murni, tapi siapa yang punya uang free itu? Nggak ada. Nah, berarti masalah mindset tuh saja. Mindset. Jadi ketika kita, waduh mau usaha nggak ada duit, nih modalin, kita bagi hasil. Ya. Sebenarnya enak, nggak ada beban. Nggak ada beban. Dan nanti setelah pelaksanaan baru dia merasakan, oh bener ya, Baitul Mal lebih nikmat. Nah sekarang Baitul Mal tapi bagaimana Anda nikmat tuh sama-sama dengan rate-nya bank lebih tinggi. Bank konvensional. Nah, jadi nyekeknya lebih kenceng, kekek gitu. Istilahnya ya. Istilahnya bukan kekek beneran. Nah kemudian bagaimana pelaksanaan? Maka kita memberikan semacam pelatihan untuk akunting. Sistem kita ini nanti dari Baitul Mal itu menggunakan manusia-manusia SDM yang disiap dibekali tentang akuntansi, sehingga menjadi mitranya orang pelaksana itu dalam pencatatan, sehingga jadi sehat. Jadi uang itu dikembalikan dan diterima dari pintu yang satu. Maksudnya kayak gini Ustaz, pokoknya ada sekarang kan banyak aplikasi ya. Banyak aplikasi. Nah aplikasi itu nanti yang akan kayak sekarang ini aplikasi satu, tapi untuk menerima dan mengembalikan. Nah sekarang kan menggunakan aplikasi ya. Nah kita tapi juga bisa menjadi konvensional. Konvensional apa? Diawasi oleh ada anak-anak yang memang akunting. Jadi sistemnya tetap berjalan secara profesional. Gini, seandainya ada Baitul Mal yang seperti itu, maksudnya sudah ada, berarti peran perbankan berkurang, atau mungkin maksudnya mulai beralih ke Baitul Mal itu? Ya itu nanti kita nggak arah ke sana, minimal kita cari solusi tadi, dapat solusinya itu. Nah, kalau urusan trust itu silahkan, orang ini jualan kan, jualan bisa orang dawet hitam sama dawetnya hijau itu nggak masalah. Nah kan gini Ustaz, ini kan periodisasi terkait dengan rate atau Baitul Mal yang ternyata tetap menggunakan rate itu kan sudah sangat lama. Baitul Mal Tamil itu sudah sangat lama. Dan sampai saat ini mungkin masih sangat jarang atau bahkan tidak ada Baitul Mal yang murni, tidak ada. Mungkin nggak ada Baitul Mal yang murni karena ada capital yang dibicarakan. Sebenarnya gini, kita juga bahasanya gini, kita menghimbau, bagaimana saudara-saudara, ayo kita Raja Wali Nusantara ini punya konsep Baitul Mal murni, ini sudah ada lembaganya lengkap. Nah, kenapa kok nggak dilaksanakan? Karena memang pendukungnya belum ada. Yang satu sekarang ini orang-orang zakat itu dialihkan yang lain ya. Yang kedua yang punya bahkan belum banyak. Nah kemudian yang nitip juga belum ada. Tapi kalau itu nanti juga akan diawali. Jadi ini semacam tawaran. Tawaran. Nah untuk selanjutnya kita akan bicarakan di video selanjutnya tawarannya bagaimana. Jadi ini bukan hanya konsep, tapi aplikasi dengan tangan terbuka karena melibatkan orang lain, harus melibatkan. Sebenarnya kita bisa sendiri, tapi nggak ada artinya kalau nggak didukung. Karena ini konsep harus nyebar dan harus minta didukung oleh orang banyak gitu. Supaya kemanfaatannya lebih besar. Manfaatnya lebih besar. Nah silakan. Jadi gitu saudaraku, BM atau Baitul Mal itu memang harus didukung oleh kapital yang free. Kapital yang free. Yang saat ini masih terlihat dari yang free itu zakat, wakaf atau hibah, dan titipan. Nah, yang free itu di situ. Kalau masih didukung oleh rate atau minjam ke bank lagi, nggak bakal ketemu. Demikian kita nanti akan bahas bagaimana teknis atau bagaimana pola kerjasama dari Baitul Mal itu saja. Betul. Terima kasih, tetap tingkatkan iman al-masoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.